warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Ihsan Sultanika. Saya dari mahasiswa semester 6 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo Semarang, akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pengelolaan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Bu Aprilianita Husnul Ain. Baik, langsung saja mengenai materi yang pertama, yaitu definisi dari limbah B3 itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PPLH, menyebutkan bahwasanya limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Definisi lain disebutkan dalam berdasarkan Bapedal atau Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, menyebutkan bahwasanya limbah B3 ini adalah setiap bahan atau bahan sisa atau limbah suatu kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya atau B3 karena sifat toxicity, flammability, reactivity, dan corrosivity, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Berikutnya mengenai klasifikasi limbah B3, ini dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan sumbernya, yang kedua berdasarkan jenis buangan, dan juga berdasarkan jenis limbah. Yang pertama mengenai berdasarkan sumbernya, itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Nah, limbah ini tidak berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan pemeliharaan pemberian alat, inhibitor korosi, pelarutan kerak, pencucian, pengemasan, dan lain-lain. Yang kedua, limbah B3 dari sumber spesifik, yaitu limbah ini berasal dari proses suatu industri, kegiatan utama suatu industri. Yang ketiga, limbah B3 dari sumber lain. Nah, limbah ini berasal dari sumber yang tidak diduga, misalnya produk kadaluarsa, sisa kemasan, tumpahan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Selanjutnya mengenai berdasarkan jenis buangan, klasifikasi limbah ini berdasarkan jenis buangannya dibagi menjadi 5. Yang pertama, buangan radioaktif, lalu yang kedua buangan bahan kimia, yang ketiga buangan biological, yang keempat buangan mudah terbakar atau flammable, yang kelima buangan mudah meledak. Selanjutnya jenis-jenis limbah menurut klasifikasi limbah B3 ini yaitu dibedakan menjadi 3. Yang pertama limbah padat, limbah cair, dan juga limbah gas. Selanjutnya mengenai apa sih penyebab munculnya dari limbah B3 ini? Di sini saya sudah merangkum 8 penyebab dari munculnya limbah B3 ini. Yang pertama itu dari industri farmasi atau ya sekitaran obat-obatan gitu. Umumnya berasal dari proses pencucian peralatan dan produk yang tidak terjual dan sudah kadaluarsa, serta juga dari sisa-sisa obat-obatan. Jadi dari industri farmasi ini itu berasal dari bahan-bahan obat-obatan ataupun yang lainnya yang sudah tidak sisa-sisa ataupun tidak terjual. Yang kedua itu dari industri logam, ini juga menyumbang dari timbulnya limbah B3 ini. Umumnya menghasilkan limbah padat dari pengecoran, percetakan, dan bahan pelapisan logam. Yang ketiga, industri kendaraan bermotor.
Nah, ini berasal dari proses penyiapan logam dan pengecatan yang mengandung logam berat. Yang keempat, dari industri kimia. Nah, ini umumnya berasal dari limbah cair dan lumpur yang berkonsentrasi pekat. Yang kelima, industri tekstil, umumnya dari penggunaan zat pewarna. Yang keenam, ada dari industri kertas, ini juga menyumbang penyebab munculnya limbah B3 ini karena berasal dari proses pengambilan kembali recovery bahan kimia yang memerlukan stabilisasi sebelum ditimbun. Yang ketujuh, dari rumah sakit. Limbah padat atau cair rumah sakit mempunyai karakteristik yang bisa mengakibatkan infeksi atau penularan racun, sebagian juga beracun dan bersifat korosif. Umumnya berasal dari pencucian alat-alat medis dan sisa obat-obatan atau juga jarum suntik. Dan yang terakhir, dari rumah tangga, ini juga menimbulkan munculnya limbah B3 berasalnya dari sisa-sisa makanan ataupun sisa-sisa dari limbah cucian. Berikutnya, karakteristik limbah B3 ini apa aja sih? Menurut PP nomor 18 tahun 1999, disebutkan di situ ada 6 kriteria dari limbah bahaya, bahan berbahaya dan beracun ini ada 6. Yang pertama itu mudah meledak, mudah terbakar, beracun, bersifat reaktif dan juga bersifat korosif, dan yang terakhir menyebabkan infeksi. Sifat pertama yaitu mudah meledak. Limbah mudah meledak adalah limbah yang pada suhu dan tekanan standar dapat meledak karena dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi lewat reaksi fisika atau kimia sederhana. Limbah ini sangat berbahaya baik saat penanganannya, pengangkutan, hingga pembuangannya karena bisa menyebabkan ledakan yang besar tanpa diduga-duga. Nah, contoh dari bahan yang mudah meledak ini biasanya dari limbah bahan eksplosif dan juga limbah laboratorium. Nah, yang kedua, sifat kedua yaitu mudah terbakar. Nah, limbah yang memiliki sifat mudah terbakar ini karena kontak dengan udara, nyala api, air atau bahan lainnya meski dalam suhu yang standar itu juga dapat menyebabkan kebakaran. Nah, contoh limbah B3 yang mudah terbakar ini misalnya pelarut benzina, pelarut aseton yang berasal dari industri cat, tinta, pembersihan logam, dan laboratorium kimia. Sifat berikutnya yaitu beracun. Limbah beracun adalah limbah yang memiliki atau mengandung zat yang bersifat beracun bagi manusia atau hewan sehingga menyebabkan keracunan, sakit, atau kematian baik melalui kontak pernafasan, kulit, maupun mulut. Nah, contoh dari bahan yang bersifat beracun ini seperti limbah pertanian, pestisida, itu juga buangan dari pestisida sangat berbahaya. Yang berikutnya bersifat reaktif. Limbah B3 reaktif merupakan limbah yang tidak stabil, bahkan dalam keadaan normal sekalipun ia mampu menyebabkan berbagai perubahan tanpa peledakan. Nah, limbah ini secara visual juga menunjukkan perubahan warna, gelembung gas, asap, dan jika tercampur dengan air mampu menimbulkan ledakan, juga menghasilkan uap, gas, atau asap. Sifat berikutnya yaitu bersifat korosif. Nah, limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang memiliki ciri dapat menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan pengkaratan pada baja, mempunyai pH lebih besar atau sama dengan 2 atau bersifat asam, dan pH lebih besar atau sama dengan 12,5 jika bersifat basa. Contoh dari bahan ini misalnya sisa asam sulfat yang digunakan dalam industri baja, limbah asam dari baterai dan aki, serta limbah pembersih sodium. Dan yang terakhir, klasifikasi atau sifat dari limbah B3 yaitu bersifat iritasi. Nah, limbah yang menyebabkan iritasi ini limbah yang menimbulkan sensasi berbahaya pada kulit, peradangan, maupun menyebabkan iritasi pernapasan,
pusing dan mengantuk apabila terhirup. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teknologi pengelolaan limbah B3. 3 metode populer yang sering digunakan dalam pengelolaan limbah B3 ini, yang pertama adalah chemical conditioning. Nah, tujuan dari chemical conditioning ini yang pertama menstabilkan senyawa-senyawa organik yang terkandung di dalam lumpur, lalu mereduksi volume yang mengurangi kandungan air yang ada dalam lumpur, memanfaatkan hasil samping proses chemical conditioning yang masih memiliki nilai ekonomi seperti gas metana yang dihasilkan pada proses digestion, dan mengondisikan agar lumpur yang dilepas ke lingkungan dalam keadaan aman dan dapat diterima lingkungan. Yang kedua itu stabilization atau penstabilisasian. Secara umum, stabilisasi ini dapat didefinisikan sebagai proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan atau adiktif dengan tujuan menurunkan laju migrasi bahan pencemar dari limbah serta untuk mengurangi toksisitas limbah tersebut. Yang terakhir itu metode incineration atau teknologi pembakaran adalah alternatif yang menarik dalam teknologi pengolahan limbah karena di sini berikutnya mengenai tujuan pengelolaan limbah B3. Nah, adapun tujuan dari pengelolaan limbah B3 ini, yang pertama itu untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga dapat berfungsi kembali seperti normal gitu. Nah, dari hal ini jelas dapat disimpulkan bahwasanya setiap kegiatan atau usaha yang berhubungan dengan B3, baik penghasil, pengumpul, pengangkut atau pemanfaat, pengolah dan juga penimbun B3 harus memperhatikan aspek lingkungan dan menjaga kualitas kualitas lingkungan tetap pada kondisi semula. Dan apabila terjadi pencemaran akibat ketumpahan, tercecer atau rembesan dari limbah B3, harus dilakukan upaya optimal agar kualitas lingkungan hidup kembali kepada fungsi semula. Berikutnya di sini saya akan tampilkan beberapa contoh limbah B3 yang sering kita temui atau yang sering kita pakai sehari-hari. Ini yang pertama ada limbah dari sabun cuci. Ini sangat-sangat sering kita jumpai dalam limbah rumah tangga ya. Sisa-sisa deterjen atau cuci piring, sisa kamar mandi, limbah-limbah seperti itu. Ini juga termasuk limbah B3. Selanjutnya ada minyak wangi. Nah, ini ternyata juga termasuk dari limbah B3. Selanjutnya ada limbah dari rumah sakit, yaitu tadi ada suntikan bekas, obat-obatan yang sisa atau tidak terjual. Ini juga harus diperhatikan dalam pengelolaannya, pembuangannya juga harus diperhatikan. Yang selanjutnya yaitu obat nyamuk bakar maupun yang oles. Itu juga hati-hati dalam penggunaan dan juga pembuangannya harus diperhatikan. Selanjutnya ada baterai bekas, juga ada oli bekas. Itu juga dalam pembuangannya itu harus sesuai prosedur, tidak boleh sembarangan di kali ataupun di tanah, itu akan berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya pestisida dan juga aki kendaraan. Semua bahan-bahan atau barang-barang ini harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan itu yang berdampak pada kehidupan manusia maupun hewan. Jadi segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.